Oke, Mas. Oke. Itu kalau boleh tahu konsultannya udah ada di dalam Zoom ini atau gimana ya, Mas ya? Ada sih, ada. Ada 2 konsultan yang udah apa namanya? Join di eh, Zoom ini dari Oke, yang eh, oke, sebentar ya Mas. Kayak ada yang lupa. Saya mau tampilin, bentar. Satu Selamat pagi, Mas. lagi. Assalamualaikum. Salam. Mas, saya belum bisa share screen, Mas. oh, maaf. Sudah. Santai. Siap. Udah muncul belum yang saya tampilin? Sudah. Oke, ini contoh DBPZ yang sudah pakai format baru. Jadi yang memakai format baru itu tampilan DBPZ-nya ada 2 ya. Kalau misalkan yang saya tampilin ini yang ada di TBX ada T1, yang ada T2, B1 dan B2. Lalu untuk ini kalau nggak salah yang Mas Fatih kirim saya itu yang ada T1 B2-nya juga ya. Jadi kan untuk ini saya ngambil contoh editor Batam yang kebetulan saya pegang juga. Jadi untuk menghasilkan seperti rumus yang di sini, itu kan saya kasih juga formulanya ya di Excel. Berupa Excel ini saya coba ke rumus ya. Sebelum ke rumus ke ITBX dulu. Nah, ITBX-nya itu yang harus pertama dilakukan adalah menambah kolom ID ini yang di kolom A udah saya tambahin ada 001, 002 sampai kalau nggak salah 216 ya. Banyak juga ya, sampai 504. Berarti ID kegiatannya dari 001 sampai 504. Lalu untuk menginput di rumus yang saya warnain dulu deh, biar yang warna hijau ini didapat dari saya filter dari sini yang nomor 13 auto filter, berarti ini subzona. Enggak, oh ya Mas, itu boleh nggak Mas atas nama Nawawi di ACC Mas? Oh, oke. Maaf. Nama atas siapa? Oh, atas nama gue ya. Atas nama Ya. Arvero soalnya. Oh Arfa gitu. Savero. Ya Iya. saya lupa ganti nama soalnya divisi Oh, Nawawi. ada 2 jadi Arfa Savero-nya ini. Iya ini mau ikutan Mas Nawawi. Oke, boleh. Oke, lanjut ya. Ini kan Boleh. berarti kan untuk menginput formula yang DBPZ Excel yang saya buat itu kan T1 berarti ini yang harus di unchecklist, ada di select all sama blanks. Berarti yang di checklist ini kan muncul nih dari 008 sampai paling bawah, banyak sampai 482 kan. Berarti kan dari sini dari 008 tadi sampai 482 di copy. Lalu kita kembali ke rumus, kita input yang di warna hijau ini, input. Lalu yang harus diinput lagi kan yang D nih. D ini dari hasil filter yang dari sini. Dari 008 sampai 482 kalau nggak salah tadi ya. 8 sampai 482. Kita input di sini. Nah, ada 3 perbedaan rumus di sini dalam arti apa sih yang membedakannya itu yang nomor 1, nomor 2, nomor 1 entah saya bedain warna hijau. Saya bedain warnanya biar saya nggak lupa. Warna biru ya. Nah, yang atas ini biarin aja. Yang 2 ini ditarik aja sampai bawah. Berapa banyak Lalu nanti kegiatan ya? sampai ID kegiatan yang paling akhir dari yang kolom nomor 2 sampai yang ID kegiatan terakhir. Nah, yang warna biru ini jadi ada 3 perbedaan. Jadi yang nomor 1, lalu nomor 1 ini biarin aja. Nomor 2 ini ditarik dari ID ID kegiatan kedua sampai ID kegiatan terakhir. Lalu yang di sininya juga dari E ditarik dari atas sampai Sebelum yang paling biru. bawah sebelum yang biru. Nah, biru nih harus kayak gini paling terakhir.
harus banget kayak gini, kalau enggak ya nanti setelah dicek di JSON validator juga enggak Error valid. ya. Hmm. Nah ini kan udah jadi nih. Let's say ini belum jadi ya. Let's say belum jadi. Nah untuk ini kan masih rumus konkret ya, di copy, Jadiin dipaste, value ya. dipaste ya paste value. Nah muncul. Lalu apakah hasil pekerjaan saya ini sudah valid ya? Cara mengeceknya adalah di copy dulu di JSON itunya JSON ya. validator. Nih let's say Generator ya. ya let's say saya belum ngerjain ya, saya pengen cek benar nggak sih kerjanya. Nah saya ini, nah berarti kan ini muncul nih paling sebelah kanan hasilnya valid gitu. Gitu. Nah, oke ini pekerjaan satu sudah selesai ya. Let's say bentar saya biar nggak bingung, saya kosongin dulu deh. Kosongin. Ini kan terbatas bersyarat ya, kalau nggak satu B2 berarti ini masuknya di kolom TBS paling sebelah ini nih, yang warna merah. Seperti itu, dan berarti satu pekerjaan sudah selesai. Lalu ini rumus bukan hanya untuk terbatas bersyarat, saya juga udah buatkan untuk diizinkan, terbatas dan terbatas bersyarat. Jadi disesuaikan aja dengan syarat kegiatannya seperti itu. Apakah diizinkan terbatas besar sama bersyarat, sudah saya siapkan formulanya. Lalu kan dalam input ke sistem kan bukan hanya DBPZ yang juga dibutuhkan, tapi juga daftar kegiatan. Nah, daftar kegiatan ini saya ngambil dari Sepagang Banyuasin. Jadi selain DBPZ juga dibutuhkan daftar kegiatan. Daftar kegiatan itu harus ada ID kegiatan, dan juga KBLI dari KBLI 3 digit, 4 digit, sampai 5 digit. Nah ini ID kegiatan ya disesuaikan aja dengan di sini, berarti dari 001 sampai 486 ya. 486. Ini tinggal di input aja sih, ntar. Let's say ini udah jadi ya semua ya, udah di input dari ITBX-nya. Nah, ini kalau nggak salah, coba ntar saya hapus dulu. Kalau nggak salah yang paling sebelah kanan tuh fontnya beda, warna juga beda, itu saya copy paste dari si ITBX-nya ya. ITBX si Kota Baru. Ini kan udah ada rumusnya nih. Nah ini kan ada 5 digit dan 4 digit. Kalau misalnya ada yang 4 digit, ini misalkan 4 digit nanti sebelum dimasukin ke rumusnya itu aja dulu disesuaikan dengan apakah masuk KBLI 5 digit apa 3 digit apa 4 apa 5 seperti itu. Lalu kenapa ada rumus kayak gini? Ini sih untuk lebih mempermudah aja sih. Misalkan ini kan 3 digit sampai 4 digit. Oke, let's say udah selesai ya. Kita anggap aja biar cepat, sudah selesai. Ini di copy semua dari atas sampai bawah. Copy. Paste spesial, paste value. Sudah selesai seperti itu. Jadi yang harus pertama dilakukan, buat daftar kegiatan seperti biasa. Lalu kedua, copy KBLI dari ITBX. Lalu setelah sudah di copy, disesuaikan nih. Ya, misalkan ada 4781 kan berarti kan harus ada di warna biru ini. Berarti ini yang dihapus kayak gitu. Lalu kan ini udah ada untuk menginput ke 3 digit, tinggal di copy paste spesial. Itu aja sih. Lalu selanjutnya adalah rumus yang paling sebelah kanan. Ini kayaknya udah jadi rumusnya, tinggal di copy semua, di paste spesial. Oke, jadi kayak gitu. Izin Mas Arfa. Ya silakan. Jadi kan ini sebenarnya tabel Excel untuk daftar kegiatan ya Mas ya. Karena kan berkaca dari daftar kegiatan di tahun 2019, setahu saya kan belum ada nih rumus JSON seperti ini kan ya, data sekali. Itu berarti maksudnya nanti di dalam
RDTR interaktif itu akan muncul gitu ketika kegiatan itu di dalam KBLI itu akan muncul digit 5-nya berapa, digit 4-nya berapa, digit 3-nya berapa, seperti itu ya. Karena kan tahun lalu nggak ada ya kalau nggak salah gitu ya. Itu berarti gitu ya Mas ya? Iya, jadi ada kemungkinan ini ada dua. Jadi ini akan muncul di sistem data interaktif, lalu yang kedua di sistem OSS, karena kan dari data interaktif ini kan terkoneksi dengan OSS. Bila data tersebut sudah berkada dan juga sudah sesuai dengan ETL Builder, DBPZ, daftar kegiatan, dan juga sudah diupload ke sistem data interaktif, maka KBL ini ya akan kembali lagi ke awal muncul di interaktif dan sistem OSS. Jadi ketika pelaku usaha ingin melakukan permohonan, ya kabel ini ya akan muncul di sistem OSS seperti itu. Berarti rumusan JSON ini harus dilengkapi sama tim konsultan ya berarti ya. Kalau tahun lalu kan nggak ada nih, hanya KBLI aja ya. Berarti gitu ya? Iya, ya harus diinput. Kalau memang tidak diinput, ya tidak akan bisa masuk ke sistem seperti itu. Oke. Iya, maksudnya biar jadi concern kan, takutnya taunya itu daftar kegiatan tabel yang tahun 2019 kan nggak ada, jadi gimana ini nanti nggak di ini kan, jadi panjang juga urusan kan, lumayan juga kan kalau misalkan kita bikin seperti ini. Terus ini Mas Arfa, itu kan tadi kan ada daftar DBPZ itu kan ada tambahan field, tambahan kolom baru kalau nggak salah ya di file. Nah ya, izin ya itu yang 3 itu kalau nggak salah ya, 4 atau 3 itu 4. Yang kasih warna biru tuh. Itu ada T1, B ya kan, B1 dan segala macam itu. Berarti yang rumusan sebelumnya yang ada di DPPZ tahun 2019 itu tetap dibikin gitu ya, yang hanya angka kan, nggak pakai T1, B1 gitu ya. Yang warna kuning, iya. Yang warna kuning, betul. Tetap dibikin ya, nggak cuma yang hijau ini kan ya. Iya, dan juga tidak hanya berhenti di DPPZ format seperti ini dan daftar kegiatan, tapi juga ada di Notepad. Jadi ketika mengupload di sistem butuh daftar kegiatan yang ada KBLI-nya dan rumusnya tadi saya kasih, kedua DBPZ yang sedang saya tampilkan, lalu yang ketiga ini yang sedang saya tampilkan, misalnya entar ini saya hapus dulu ya, saya hapus. Kalau sebentar, saya lupa taruh di mana ya. Notepad. Saya sarankan untuk pakai JSON++ ya, karena kan kalau Notepad biasa tidak bisa tidak bisa copy paste atau replace all. Kalau untuk JSON ini, JSON biasa ya silakan aja di copy seperti ini. Jadi kembali lagi, jadi untuk mengupload sistem butuh DBPZ format yang tadi saya tampilkan, kedua daftar kegiatan, nah ketiga Notepad seperti ini. Notepad seperti itu bikinnya gimana, Mas? Itu kembali lagi ke rumus. Ini kan rumus. Jadi ini kan rumus nih. Let's say semua yang dari sini sudah jadi ya, yang warna hijau ini let's say sudah jadi. Lalu semua di copy paste ke warna yang biru ini kan. Ini kan yang atas ini saya kasih warna deh. Saya kasih warna biru. Biru sama aja. Bentar. Kalau itu kan kolom ya. Warna ungu. Jadi ini kan sama nih, izin terbatas sampai terbatas bersyarat kan. Nah ini juga tinggal copy paste aja. Nah kan ini rumusnya udah jadi kan. Rumusnya udah jadi, tinggal di copy paste spesial. Nah permasalahannya adalah ini rumus yang di sini sudah saya buat ada kutip 2-nya, tapi munculnya ketika paste value kan 1 kan. Nah solusinya ini kalau di sini agak sulit. Kalau memang bisa ya yang kutip 1 ini di replace jadi kutip 2. Lalu kalau memang agak sulit untuk mengcopy di sini ya buat sheet baru seperti ini. Ini kan sudah saya rapin nih. Awalnya kan di sini ini ya Mas, kutip 1 nih, kutip 1 yang ini kutip 1. Copy paste saya udah ganti. Ya, kalau memang ini semua sudah jadi, ini ya ada di sheet
hasil matang JSON. Jadi kalau misalkan semua rumus ini sudah di paste value di sini dan yang kutip 1 sudah di replace jadi kutip 2 semua. Jadi yang ini di copy paste value ke sini, ini udah jadi, let's say udah jadi semua ya. Udah jadi semua, copy dari atas, tinggal paste. Nah, jadi gitu, Mas. Sorry Mas Arfa, kayaknya kita juga belum terima rumus yang itu deh kayaknya deh. Tabel Oh, gitu. Excel rumusnya itu. Oke, nanti saya kirimkan sekarang deh ya. Jadi berarti ada tiga ini ya, ada tiga apa namanya file yang untuk diberikan gitu. Karena kan kalau tahun 2019 itu hanya 2 ya. Hanya 2 dan sekarang 3. Jadi untuk mengetahui ini bisa masuk sistem atau enggak ya dicek di validator. Ini seharusnya sih valid sih. Gitu ya. Nah itu valid semua kan gitu. Lumayan juga nih untuk belajar nih. Mungkin ada tim dari konsultan kali mau tanya atau gimana, karena kan saya nggak tahu nih tim konsultan memang ada yang dari 2019 juga ngerjain DBPZ atau mungkin baru kan. Takutnya benar-benar awam jadi akhirnya kita nggak nyambung gitu kan. Nah untuk supaya nyambung kan bisa kita kasih fasilitasi nih, mumpung ada tim Datin yang jadi narasumber. Dari konsultan mungkin ada yang mau nanya gimana-gimananya. Karena kalau bukan saat ini juga nanti bingung nyari waktunya lagi gitu sih. Gimana Bapak Ibu, ada yang mau ditanya? Ya Mas Afif. Saya Pak, Rijani, saya dari tim PPU nih Pak. Sebenarnya saya baru paham, malah baru tahu ini ada DBPZ ini, sebenarnya baru sekarang ini. Jadi rada bingung juga kalau misalnya ngelihat tabel ininya. Mungkin diharapkan saya minta file dulu aja untuk perkenalan mungkin ya, untuk tahap soalnya dari baru masuk ini sekarang tahun ini aja saya, yang 2019 kata Pak itu juga belum saya gitu. Jadi sangat awam, malah sebenarnya nggak tahu gitu. Gitu ya. Jadi untuk tahap awal mungkin saya minta file-file untuk perkenalan untuk dipelajari sama saya. Nanti ya mungkin nanti saya juga akan konsul dengan teman-teman mungkin yang bisa untuk kerjaan ini. Tapi dari 2019 sendiri Mas Rijani udah pernah megang belum DBPZ RTR ini? Belum ya? RTR udah, cuma kalau untuk sampai DBPZ ini belum Pak. RTR biasa aja gitu, bukan yang SS. Bukan SS, belum yang masuk sistem ya? Iya. Baru sekarang ini. Iya Mas Arfa gitu. Jadi memang mungkin masih banyak juga nih yang mungkin nggak tahu juga sih, kalau mungkin dari Datin ada lagi proses buat pedoman atau seperti apa gitu, karena kita juga nggak semua sih kayaknya, nggak semua bisa paham gitu kan, apalagi ada rumusan baru lumayan rumit juga nih, aku juga ngeliat nih, karena kan satu simbol aja bisa buat JSON-nya itu jadi error kan Mas, ya kan? Iya betul. Itu dia juga lumayan. Saya pernah ngerjain juga, jujur ngerjain DBPZ ya, ngecek satu-satu lumayan juga itu dengan JSON generate-nya itu kan. Ya paling ini saya lagi masukin folder, nanti saya kirim ke Mas Fatih. Jadi kalau saya sih lebih efektif learning by doing ya. Jadi kalau misalkan Mas Fatih dan kawan-kawan dari konsultan ingin mengerjakan, ketika mengerjakan WA saya nggak apa-apa, nanti saya pandu. Kalau memang butuh Zoom lagi ya tinggal bilang aja. Thank you. Dari konsultan mungkin ada yang nanya lagi, biar kita kasih kesempatan dulu konsultan, karena kan ini yang ngerjain tim konsultan ini. Mas Afif mungkin, Mas Simon ya. Gimana? Silakan Pak Simon. Kalau ada yang mau ditanyakan. Silakan.
Ini Mas mau tanya kan, Hmm. emang untuk saya kan ini awam ya. Jadi Kecil banget suaranya. Ya? Kecil suaranya Mas Habib. Bisa diago. Agak digedein Mas suaranya. Halo, udah. Udah, lumayan mendingan. Karena kan kalau untuk DBPJ kan ini masih awam. Jadi awalnya itu belum tahu gitu. Apa aja apa yang harus dibikin gitu. Terus nanti kan nyambung rumus-rumusnya. Nah, awal apa yang belum aku ngerti itu ya awalnya itu dari mulai daftar kegiatan, dari daftar kegiatan itu nanti diapain, nanti ada penyusunnya kan yang kayak gitu ya Mas. Ya mungkin kalau ini sih kalau bisa step by stepnya, atau mungkin kayak tadi kayak Mas Alfa bilang ya kalian langsung dikerjakan ya Mas. Gitu. Mungkin itu Mas ininya. Iya. Ya ininya apa? Iya Mas Habib. Iya, pendapatnya. Tadi kan sebenarnya udah coba dicontohin tuh sama Mas Arfa ya, mungkin untuk satu sel ya Mas Arfa ya. Karena kan diambil tuh kalau nggak salah tadi dari ITBX, karena kan memang bahannya itu ITBX Mas Afif. ITBX itu kan diambil apa namanya? Iya, dari ITBX itu kan kita tambahin kode kegiatan ya Mas Arfa ya, di sebelah kirinya ya. Iya. Sel tambahan. Jadi ya memang perlu satu persatu sih Mas Afif, karena apa namanya memang cukup banyak nih apa namanya kegiatan di ETBX-nya seperti itu kan. Oh iya Mas Arfa, mungkin saya mau nanya kali Mas Arfa ya. Tadi kan coba dicontohin yang ITBX itu ya. Mungkin dicontohin sekali lagi kali ya, karena tadi ada yang baru masuk Mas Zeno seperti itu. Saya juga agak ada yang miss sedikit sih, mau saya tanyain, cuma mau coba lihat sekali lagi kali ya. Boleh. Kita coba zona lain kali ya. Coba kita sekarang ke zona. Kalau tadi TB saya lagi cari yang izin. Tadi kan TB, sekarang izin ada di RTH 4. Nah, yang pertama dilakukan adalah memfilter pada subzona yang ingin dikerjakan. Lalu untuk membuat rumusnya adalah copy dari atas sampai bawah, dari 303 sampai 473 kita copy, masukin ke rumus. Di preset ini saya sudah sediakan dari diizinkan, terbatas bersyarat sampai bersyarat. Berhubung ini diizinkan, saya masuknya ke sheet yang diizinkan. Ini masukin, saya kasih warna deh biar beda. Ini yang membedakan adalah kolom A1, A2, dan juga yang paling terakhir. Yang paling terakhir berarti kan ID kegiatan 473. 473 dari A ini kita hapus. Ini udah jadi nih. Ini tinggal dihapus. Nah, yang di sini ini kan konkret dari yang dari F1 sampai F5. Tinggal yang dari H ini kita copy, kita paste spesial, lalu kita cek di JSON validator apakah valid atau tidak. Kita masuk ke JSON validator, kita copy, maka kalau memang pengajiannya tepat sesuai dengan formula yang saya kasih, hasilnya adalah valid. Seperti itu. Seperti yang ada tampil sebelah kanan. Kalau memang ini sudah jadi, ini masuknya di yang di sini tadi apa ya, ETH 4 ya. Ada di ETH 4. ETH 4 kita masukin di sini. Nah, saya kasih warna merah. Secara pengerjaan di Excel yang ada saya tampilkan ini sudah untuk satu kolom udah selesai, tinggal mengerjakan kolom berikutnya. Lalu
Nah, Lalu oh, ini kan juga harus dimasukin ke ini ya, ah, harus dimasukin ke yang notepad ini nih, hmm. harus masukin ke notepad. Jadi ini bentar, ini di copy, kita masukin rumus yang ada di Excel ini. So, refresh laptop saya. Ini berhubung tadi di RTH 4 diizinkan, bentar masih yang tadi kita copy. Izin nanya Mas Arfa, Ya silakan. berarti yang rumusan tabel Excel baru ketiga ini kita isi menggunakan apa namanya rumusan yang kita udah dapat dari JSON plus plus itu ya? Notepad plus ya. Ya, Notepad plus plus itu ya. Jadi kita copy paste ke rumusan yang tabel Excel baru itu ya? Enggak sih. Kalau ini kan untuk jadi gini. Kalau rumus Excel yang Mas mungkin maksud itu yang ini kali ya. Yang ini. Ini kan dari rumus formula yang ada bahan paparan saya kedua nih, yang ini nih. Iya betul. Jadi dari ini dibuat ID kegiatan, difilter, lalu disesuaikan dengan subzonanya dan kegiatannya apa, lalu dimasukkan ke sini. Kalau misalkan diizinkan ya ID kegiatan masuk di sini, lalu di copy, lalu paste value. Kalau memang dari rumus yang formula yang saya berikan ini masuk ke sini. Jadi jadi dari sini semua lesnya ini udah jadi ya. Jadi semua di copy, di paste di sini, di rumus ini nih. Ini kan yang ketiga untuk rumus JSON Notepad plus nih. Jadi yang dari yang warna-warni itu. Yang warna hijau di copy paste ke yang ketiga, yang Excel ketiga ini. Di copy dari atas sampai bawah, lalu lalu kan kalau misalkan semua sudah terisi dan copy dari DBP set sebelumnya, ini dari yang kolom J ini rumusnya udah tampil ya, sudah dibuat. Selama yang kolom ini nih, yang kolom B, C, D, E-nya sudah terisi, maka yang di kolom J juga secara otomatis rumusnya sudah terformula lah, sudah jadi gitu. Tinggal copy paste aja. Nah, kalau yang dari Notepad plus itu ya asalnya dari formula yang saya tampilkan ini Mas gitu. Jadi yang Excel yang kedua ini adalah untuk yang menginput ke DBPZ Excel, sedangkan formula yang ini adalah untuk Notepad++. Jadi kalau misalkan dari rumus dari DBPZ Excel itu belum jadi, ya maka belum bisa masuk ke JSON Notepad++ gitu loh Mas. Jadi tabel Excel yang ketiga ini nanti di copy paste untuk ditaruh ke Notepad plus itu ya? Oh gitu. Ya, karena kan rumus di sini nih, kalau yang di kolom J rumusnya beda ya? udah saya formulakan kan. Awalnya kan di sini udah ada kutip dua, tapi tampilnya dia kutip 1, maka ya harus solusinya adalah diganti di replace kutip 1 menjadi replace all kutip 2. Maka kalau memang sudah di replace all, di sini di copy, di paste value di sini, maka ya hasil matangnya seperti ini. Nah, untuk mengecek masuk ke JSON validator sekaligus, yang dari atas ini dikasih kurung ini, koma, yang paling bawah kurung tutup. Jadi kalau misalnya langsung ngecek segambreng gini, sebanyak ini, tinggal copy semua dari semuanya deh, kolom ini masukin ke JSON validator, udah langsung sekalian bisa ngecek apakah sudah valid atau belum, seperti itu. Maka kalau misalnya hasilnya seperti ini ya sudah dipastikan akan tampil di sistem gitu.
Tapi ini kan T1 B2 ya. Jadi kalau tampil di sistem nggak mungkin B1 B2 T1 T2. Jadi makanya itu gunanya Notepad++ seperti itu. Misalkan T1 tinggal di replace all seperti itu. Jadi Notepad++ itu bisa mereplace all yang dari T1 menjadi keterangannya apa. Misalkan T1 wajib menyediakan prasarana infrastruktur lainnya seperti itu. Oh, tergantung dari kondisi T1 itu sendiri gimana di daerah seperti itu ya. Kan nggak mungkin tampil di sistem T1 B2 kan seperti itu. Iya, iya. Berarti awalnya kita buka ITBX, ya kan? Kita filter berdasarkan kita filter berdasarkan zonanya ya gitu ya. Ya betul. Terus kita pilih yang kita mau cari dulu, izin bersyarat atau terbatas bersyarat gitu ya. Berarti terbatas bersyarat dan terbatas bersyarat itu berbeda. Kalau misalkan T1 berarti terbatas aja gitu ya. T1 B2 berarti terbatas bersyarat gitu ya, Mas Arfa ya? Nah, saya nggak tahu tuh kan karena kondisi ITBX masing-masing editor beda ya. Jadi ngikuti keterangannya aja. Kalau misalkan T1 itu terbatas atau T2 bersyarat ya ngikutin keterangan dari ITBX aja, Mas, gitu. Ya, ada yang mau nanya mungkin dari konsultan tuh Mas Tangguh mungkin mau tanya juga kali. Izin Mas, Oh iya, Mas Simon. saya mau nanya nih Mas. Saya kan baru tahu nih Pak untuk format seperti ini. Memang 2019 saya ikut, cuma yang ngisi format seperti ini kan teman. Mau minta ini aja Mas, kalau memang bisa nanti minta contohnya sama kalau boleh gitu. Tolong dibuatkan modul 1 lembar atau 2 lembar gitu Pak, biar kami bisa ikuti modulnya. Kalau bisa. Jadi harus dari mana ke mana, harus ngapain gitu. Soalnya kan ini banyak juga bingung, awam saya jujur. Oh gitu, nanti saya coba kirimkan deh. Ya. Mau nanya juga Mas Arfa. Iya, silakan. Itu kan bukan cuma IDPPZ kan bukan cuma keterangan bangunan berizin atau terbatas segala macam, kan ada GSB, KTB, itu kan menyesuaikan dengan ini juga ya. Ruang. Iya, intensitas pemanfaatan ruang. Nah, ini kadang mungkin yang nggak ngerti bahasa JSON bingung juga gimana cara ngisinya, karena kan mungkin bisa kasih kisi-kisi ringan gitu untuk gimana cara ngisi GSB, KLB dan segala macamnya, karena ini menggunakan bahasa JSON juga nih. Nah, kalau ini kan sudah jadi lah Mas ya. Jadi kalau sistem sebelumnya yang warna kuning ini dimasukkan sistem udah pasti valid ya. Nah, kalau misalkan ingin mengikuti formatnya silakan aja. Misalkan yang untuk GSB nih, GSB mana yang ada datanya. Nah, kalau misalkan dia kosong, dia masukin aja kayak gini ya. Kalau misalnya dia, kalau ini kan ada rumah tapak baru apa jalan arteri. Ya ini tinggal ngikutin aja. Misalnya di sini misalkan jalan utama arteri gitu. Tinggal sesuaikan aja jalan utama arteri. Lalu kedua di sini ke jalan arteri, berarti kan dia di intensitas pemanfaatan ruangnya berarti di wilayah ini pada jalan utama arteri. Jalan utama arteri row-nya adalah 12 meter atau 79 meter kayak gitu kan. Tinggal sesuaikan aja kayak gitu ya. Kalau misalnya dia sudah mengikuti format ini dan disesuaikan dengan intensitas pemanfaatan ruang, ya tinggal dicek aja di JSON validator. Ini berarti ada yang salah nih tadi nih. Ini gitu. Tinggal dicek aja. Kalau misalkan ini dicek ya kalau harusnya sih udah masuk sih. Kayak gitu sih. Atau misalnya entar nge-fresh laptop saya. KTB. Nah, KTB biasanya lebih simpel ya. Misalkan bangunan vertikal. Nah, kalau misalnya ini ya tinggal di-input aja, disesuaikan dengan format ini sih Mas, kayak gitu.
tidak begitu kompleks seperti diizinkan atau ketentuan khusus. Kalau ketentuan khusus ini kayak ada format sendiri juga sih, kayak gitu. Kalau yang untuk pertanyaan Mas dari GSB, KTB, KTGBN itu tinggal ngikutin aja Mas. Itu sih dari saya. Mungkin solusi cepatnya dari template yang ada dicoba untuk editing sesuai dengan intensitas pemanfaatan ruang yang ada di perda masing-masing gitu ya. Perda masing-masing ya. Iya betul. Terus untuk cara pengecekan sudah valid atau enggak dengan JSON generate tadi ya gitu ya. Iya betul, JSON Beauty sih kalau di Google. Oh gitu. Iya nih semoga yang lain juga ngikutin sih ya. Ada tambahan lagi mungkin dari Mas Tangguh dari tim konsultan? Bingung Mas nanyanya, soalnya nggak ngerti juga. Ya udah gini aja sih, paling kita coba learning by doing dulu aja ya kan, karena kan ini memang ya justru kita di awal-awal gini lah kita bisa coba gitu, karena kan ini dari rumusan baru ya dari tim Datin juga, mungkin juga tim konsultan bisa mulai dari sekarang gitu kan, karena DPPZ ini penting gitu untuk masuk ke dalam sistem gitu kan, karena bukan pekerjaan yang sebentar juga, karena ini satu persatu ya Mas Arfa, berarti ya setiap cell by cell ya kan. Iya betul, iya. Jadi bukan pekerjaan yang sehari selesai gitu. Jadi saya harap sih tim konsultan bisa concern gitu terhadap DPPZ ini. Jadi mungkin nanti kita dari tim supervisi juga bakal kasih template dari Datin, bahan-bahannya tabel 3 Excel ini kan. Nanti kalau gimananya dari konsultan ada bingung atau kayak gimana, mungkin bisa dari saya dulu gitu kan sama Mas Tangguh. Dari saya dan Mas Tangguh mungkin kita bisa ngadain Zoom lagi. Terus juga kalau misalkan dari saya dan Mas Tangguh mentok, mungkin mohon arahan lagi nih Mas Arfa nih kalau boleh nih. Karena ini iya lumayan juga ini, PR juga kayaknya. Iya gitu sih. Mas Tangguh gimana? Udah oke belum nih kita? Apa? Mungkin memang lumayan bingung ya, mungkin teman-teman yang belum pernah, apalagi dapat pencerahan hari ini ya, mungkin tetap masih bingung sih, mungkin karena belum ngelakuin mungkin kali ya Mas Afra ya. Jadi jadi masih bingung teman-teman. Jadi mungkin sebenarnya bisa loh, nggak cuma JS, misalnya Pak Simon misalnya minta tolong Mbak Galih juga buat sama-sama gitu. Jadi nggak cuma tugas JS saja. Cuman kemarin kan tanya sama Fatih, memang kan berkaitan erat dengan JS karena kan terkait petanya kan ya masuk ya sini ya. Jadi mungkin kalau memang teman-teman yang tim JS-nya gitu jangan ngerasa beban sendiri gitu, mungkin diajak timnya juga bantu gitu. Nah kemarin kan Mas Fatih bilang JS aja cukup gitu, tapi kayaknya nggak bisa dikerjain tim JS sendiri gitu. Kalau kayak gini kan maksudnya harus punya jadi ini kan direkam sama Mas Fatih ya, nanti kita coba kasih rekamannya dulu, nanti diikutin sama teman-teman Kaltim ya, empat kabupaten kota Kaltim itu dicoba diikutin dulu. Nanti kalau misalnya bingung nanti bisa tadi sampein Mas Fatih, bisa tanya saya sama Mas Fatih, atau nanti kita Zoom lagi sama Mas Alfa gitu kali ya. Karena jujur pasti bingung lah, apalagi teman-teman yang tadi kata siapa tadi Mas Afif ya, pernah ngajarin DTR tapi belum pernah yang sampai masuk sistem gitu, pasti membingungkan lah, karena banyak banget yang harus dimasukkan gitu, apalagi dengan rumus-rumus Excel kayak gini. Itu sih mungkin tamanya Mas Fatih. Kalau bingung nggak usah takut bertanya, entah WhatsApp aja atau telepon kita, nanti
biar kalau kita sendiri supervisi nggak bisa ngasih arahannya, nanti kita tanyakan ke tim datinnya. Mungkin itulah fungsinya kita tim supervisi buat menyambungkannya gitu. Mungkin itu sih Mas Fatih. Ya, makasih Mas Tangguh. Iya, benar sih kata Mas Tangguh, kita memang lebih baik coba dulu aja, karena kan kalau nggak nyoba juga bingung mau nanya apa. Benar kata Pak Simon, memang bingung mau nanya apa karena dicoba juga mungkin ada yang belum nyoba gitu kan. Karena ketika nyoba mungkin jadi oh maksudnya gini, ketika kita lihat videonya lagi kan mungkin oh jadi oh maksudnya kayak gini, karena kan kita sudah paham lah dengan membaca Excel-nya tersebut. Tapi kalau memang belum baca kan jadi kita nggak tahu juga mau nanya apa seperti itu. Terakhir kali ya, ada pertanyaan lagi dari konsultan? Ada Mas. Oh ada, gimana? Iya, ini paling saya minta tolong aja untuk yang tadi sih sebenarnya takut lupa gitu. Buat modul aja harus ngapain gitu, dari mana ke mana, selembar 2 lembar. Saya kan memang enaknya lebih baca sih ya. Jadi kalau baca sambil praktek kan lebih masuk tuh. Itu sih Mas. Iya Mas Arfa, mungkin nggak cuma 4 RDTR kita doang sih kayaknya yang bingung ya. Maaf juga mungkin supervisinya juga mungkin bingung juga, ada kali yang supervisi bingung juga mungkin ada juga. Jadi gimana kita supervisi mau ngasih tahu, kita juga bingung gitu kan. Jadi mungkin sangat membantu kali kalau misalkan ada modul singkat atau permulaan atau tutorial bentuk video yang mungkin kita bisa ngecek dari awal sampai akhir, yang memang atau mungkin nggak awal sampai akhir lah, mungkin 1-2 kolom terisi seperti atau 1-2 sel terisi kan, kita mungkin bisa ngikutin, tinggal nurunin ke bawahnya gitu kan, jadi nggak bingung juga gitu kan. Seperti itu sih Mas Arfa, mungkin dari kami seperti itu. Izin menjawab Mas Fatih, terkait pertanyaan Mas itu, pertama modul saya udah kirimkan ke WA Mas Fatih. Oh yang sudah ada ya. Yang berupa PDF atau PPT ya, saya lupa itu. Iya. Lalu terkait yang ada 1 atau 2 itu kan saya juga udah kirimkan berupa RAR ya. Jadi kalau misalkan membuka file yang namanya Chandra DBPZ yang warna merah itu udah saya buatin selama kita live di Zoom ini nih. Ini yang ada warna ini nih, tinggal ngikutin aja. Lalu kalau rumus memang awalnya saya buat juga pusing ya. Cuman ya karena membaca, saya nggak membaca sih, maksudnya karena learning by doing ya bisa lah pada akhirnya kayak gitu. Karena kan ini Pralinsek ya, memang kalau boleh saya sampaikan sedikit, seharusnya ketika sebelum Pralinsek ini sudah naik ke sistem, lalu ketika Pascalinsek, sebelum Pascalinsek dilaksanakan seharusnya naik ke sistem juga. Jadi ya kalau memang untuk mengejar dari saat ini sampai Pascalinsek, dari saat ini sampai Molinsek ya memang ya harus learning by doing sih, kayak gitu. Karena memang saya akui memang saya yang saya yang buat sheet-nya ya memang pusing sih, tapi memang kalau memang tidak learning by doing ya memang susah Bingung, sih kayak gitu. bakal selesai ya kalau nggak learning by doing ya. Iya, apalagi nggak ada basic Mas. Ini baru yang tidak ada per blok. Kalau ada per blok lebih, nih kita Zoom lebih lama lagi. Oh iya. Semua nggak ada yang sublok lah. Jakarta aja kan ada sublok kan. Kayak gitu. Udah gitu untuk level kesulitannya ya memang masih lebih isi lah dibanding ketentuan khusus. Kalau ketentuan khusus nih ya saya susah ngasih rumus ya, karena kan terkadang kalau kita sudah ngikutin rumus ternyata memang nggak sesuai. Makanya kalau untuk ketentuan khusus ini kan kita harus ngikuti JSON validator ya. Contoh saya copy paste. Berarti Nah, ini kan kalau yang saya berikan kan tinggal ngikutin format Excel saja. Yang kalau misalkan saya bandingkan dengan yang warna hijau dengan ketentuan khusus ya levelnya masih lebih hard yang ketentuan khusus kayak gitu. Karena kan untuk beberapa DTR tuh ketentuan khusus ada nempel di beberapa pasal ya, kalau nggak di petanya kayak gitu. Gitu sih.
Jadi kalau misalnya rumus sudah kasih ketentuan khusus nih kayaknya harus harus butuh effort lebih kayak gitu. Jadi ketentuan khusus ini kita skip dulu atau gimana, Mas Arfa? Atau kita bikin seadanya dulu aja? Karena pasti beda-beda ya ketentuan khusus ini ya isinya ya. Iya, dan formatnya memang saya akui ini lebih levelnya lebih sulit sih dibanding ketentuan khusus ya. Kalau misalnya kalau saran dari saya pribadi, kalau misalkan ingin mengejar untuk naik ke sistem ya dikosongin aja dulu. Karena kan selanjutnya kan setelah naik ke sistem kan uji titik tapi juga sambil juga mengerjakan ketentuan khusus ini kayak gitu. Oh, jadi pelan-pelan lah ya. Iya, sering berjalan lah. Iya, sering berjalan lah kayak gitu kalau memang ingin menghemat waktu dan energi. Iya. Baik. Berarti ini Linsek seharusnya udah ada gitu maksudnya Mas Arfa gitu masuk ke sistem. Ya, pada saat Linsek ya seharusnya saran saya sih udah naik ke sistem semua dari retail builder sampai masuk ke parkiran gitu. Mau tanya, apakah nanti itu akan ada RDTR interaktif di parkiran? Apakah rencananya memang RDTR itu akan di floor di Linsek gitu apa gimana maksudnya? Persyaratan kan bukan di floor ya. Jadi kalau di floor itu kan kewenangan supervisi atau direktorat terkait atau subdit terkait. Jadi gini. Jadi untuk memastikan kesesuaian di antara yang disusun dari Ramperda atau Persub itu kan harus ada di input builder, harus juga untuk masuk ke sistem. Nah, kalau untuk pengecekannya itu, untuk mengetahui pengecekannya ya harus dinaikkan sistem semua Mas, karena kan penyusunan itu seharusnya udah ada dokumen fisiknya. Mungkin karena sekarang sudah digitalisasi ada PDF ya. Jadi PDF itu mohon untuk di-upload ke LTL Bidder. Lalu untuk DBPZ untuk mengetahui sesuai atau tidaknya ya itu bisa melalui uji titik dan melalui uji titik sih untuk mengetahui kesesuaiannya itu apakah memang sesuai dengan pekerjaannya atau tiba-tiba dikerjain tapi ternyata kadang-kadang kan ketika dasar pengerjaan itu di ITBX-nya dengan di dalam perdanya sesuai tapi ternyata di petanya tidak sesuai, ada di ketentuan khususnya di petanya ada ternyata di saya gini di ketentuan khusus di petanya ada RTH 4 KKOP misalkan gitu tapi ternyata di ramperdanya itu tidak ada. Nah itu makanya dibutuhkan untuk masuk ke sistem untuk mengetahui apakah dalam penyusunan editornya itu sesuai atau tidak. Keliru. Kalau saya nggak bisa memberikan penilaian keliru sesuai atau tidak kalau dari saya gitu. Iya. Gitu Mas. Lumayan cepet juga ininya ya. Kejar-kejaran waktunya ya. Oke deh Mas. Paling dari saya pribadi udah, mungkin dari Mas Tangguh juga udah clear ya Mas ya, Mas Tangguh. Udah cukup sih. Nanti coba ntar kita bareng-bareng lah. Pasti kita tetap kawal teman-teman. Saya sama Mas Patri tetap kawal sampai masuk sistem. Jadi jangan merasa sendiri gitu. Iya, jangan merasa ditinggal. Kita pasti tetap kawal. Kita pasti diberondong juga sama Mas Arfa nanti ditanya. Iya pasti. Udah siap Mas Arfa soalnya. Oke deh, makasih Mas Tangguh. Makasih juga Mas Arfa ya untuk kehadirannya. Mohon maaf juga ini kalau misalkan kita masih banyak yang kurangnya seperti itu. Oh ya, mau nanya dong, maaf saya potong dikit, boleh nggak? Oh ya, gimana Mas? Saya ikutin nanya ya. Itu Mas Fatih dan Mas Tangguh sudah ada username dan password di RTL Bidder belum sebagai supervisi? Sudah Mas. Sudah ya. Mas Tangguh sudah bisa masuk nggak Mas Tangguh? Belum sih, kalau aku belum. Kayaknya yang pakai Beca ya. Ya mungkin nanti kita koordinasiin lagi deh. Tapi kalau saya pribadi sih sudah nyambung Mas Arfa. Oh sudah ada. Kalau aku belum sih. Berarti nanti untuk yang belum ada ya itu aja. Saya minta nama lengkap dan NIK-nya ya atau NIP ya gitu. Ya, siap. Oh, mau nanya juga nih, satu kali yang terakhir kali ini ya Mas Arfa. Karena kan RTL Builder itu kan
ada banyak ya activity-nya, termasuk di apa namanya, ada banyak juga template-nya. Mm-mm. Ada template terbaru kalau nggak salah Superman 11 ya. Mm-mm. Mm-mm. Itu kalau yang redundant itu memang dibikin seperti itu ya, apa namanya, mengikuti apa namanya timeline-nya ya kali ya. Mana yang sebelum persub, mana yang sudah persub, mana yang sudah perkada gitu ya. Iya, Kak. Ya. Iya sih. Kan saya sudah memberikan itu ya, activity berapa yang harus diupload ya kayak gitu. Untuk membedakan itu lagi dalam penyusunan kah atau misalnya sudah persub kah atau sudah perkada kah atau raperda, nanti diberikan nama aja, nomor activity-nya, terus jenis datanya apa, misalkan penyusunan ramperda kayak gitu, berarti kan itu ramperda yang sedang disusun kan, belum matang lah kalau istilah saya kayak gitu sih. Misalkan 860 underscore terus apa lagi, penyusunan ramperda ETR kota baru misalkan, terus underscore PDF gitu. Jadi untuk membedakan timelinenya itu seperti itu sih dari saya. Iya. Intinya kan berarti di activity misalkan kita baru sampai proses belum sampai persub nih. Berarti kan misalkan ada ramperda itu ada 680, ada 696 misalkan gitu. Berarti kan kalau misal kita belum sampai 696, kita nggak perlu ngupload dong di 696 kan. Cukup di 680 dulu kan. Karena kan kita ngelihat ini nggak sih Mas, ngelihat apa namanya recordnya, kalau 680 berarti ini versi lama, 696 berarti itu yang versi baru gitu nggak sih? Bukan ya? Apa harus Untuk membedakan timeline-nya itu ya berikan namanya aja, di rename kayak gitu. Lalu kan pergerakan data atau perbedaan data dari masih dalam penyusunan, apakah sudah persub, apakah sudah perkada, itu kan masih banyak bergerak ya, masih banyak perubahan ya. Walaupun sekarang Pralinsek saya yakin nih masih banyak perubahan ya. Selama itu data sudah ada ya, upload aja ke Builder dengan keterangan misalkan masih dalam penyusunan seperti itu. Penyusunan, jadi untuk membedakan apakah itu masih penyusunan kah, apa memang sudah matang kah, atau misalkan sudah masuk tahap ramperda kayak gitu. Jadi di input aja sesuai dengan timelinenya, di input sesuai dengan data yang kebutuhan yang ada di Builder gitu sih Mas. Oke. Oke deh Mas Arfa, dari saya sekian, dari Mas Tangguh juga sekian. Mas Arfa juga sudah kali, nggak ada yang nanya lagi kali ya? Udah cukup dari saya. Oke deh. Oke, mungkin sekian kali ya dari pertemuan kita kali ini. Saya juga mohon maaf kalau misalkan ada salah. Terima kasih banyak juga Mas Arfa yang sudah bersedia untuk ikut Zoom dari kami gitu kan. Mungkin kita bisa akhiri Zoom kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Izin live Mas. Oke, Terima siap. kasih Mas. Oke. Mohon maaf. Yuk, Assalamualaikum.